ini tidak enak dipandang ya. Tidak enak dipandang. Karena hijau. Seolah-olah ini semak. Nah, seperti apa sistem pengendaliannya? Nah, ini. Ini kalau di gawangan mati ya. Ini tidak kita lakukan penyemprotan. Hanya saja di bagian jalan pasar pikunya saja. Selamat pagi semuanya, sahabat tani. Kali ini saya akan membahas tentang gulma ya. Nah, ini sering terjadi ya, pro dan kontra tentang gulma. Ada yang bilang olahannya jelek, semak. Ada juga yang bilang olahannya jelek lalu bersih. Nah, di sini saya akan tunjuk pada kawan-kawan. Ini tentang lahan yang semak, yang gulmanya terkendali tapi. Nah, ini terkendali ya. Nanti teman-teman lihat seperti apa contoh perkembangan pada tanamannya ya. Ketika lahannya sistem dikendalikan. Nah, jadi ini pentingnya. Lahan dikendalikan. Beda dengan dia digundul sampai bersih. Sampai seperti bisa untuk main kelereng. Nah, itu memang mantap, bersih. Cuma ada kelebih dan ada kekurangannya. Selengkapnya yuk ikutin terus penjelasannya lebih dalam lagi. Berikut ini saya jadikan contoh ya. Di depan situ jalan poros. Nah, itu juga jalan pasar pikul, jalan poros juga. Di situ juga ya. Jalan untuk kita mengangkut TBS. Nah, ini jalan rayanya. Nah, jadi ini semua hijau ya kawan-kawan. Nah, ini kita membahas kelebihan lahan yang ada gulmanya ya. Nah, cuma gulmanya itu terkendali ya. Seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini pentingnya ya. Ini saya lakukan sudah selama 2 tahun ya. Sistem dikendalikan. Tuh. Kalau menurut dipandang kasat mata ya, ini jelek ya lahan seperti ini. Ada yang nyangkut-nyangkut kaki ya. Nah, cuma kelebihannya ini. Pohon tanaman kita itu terjaga dan tidak kekurangan air ketika musim panas. Nah, jadi ini kelebihannya. Maka kita tidak membasmi gulma ini secara tuntas. Kecuali anakan kayu. Nah, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana membuat lahan kita itu supaya jadi seperti ini. Nah, nanti akan saya jelaskan juga. Nah, ini memang dilihat dari video ini ya, ini jelek sekali. Cuma tanaman ini sepertinya bagus. Nah, bagusnya di mana? Ini daun pelepah tanaman ini tidak ada yang mengering dan menguning. Nah, ini kelebihannya. Ya tidak tergantung dengan pupuk ya. Ini dipupuk rutin, cuma pupuknya ya namanya petani biasa ya terkadang ala kadarnya. Nah, ini seperti ini penampakannya. Nah, kalau tanaman kita itu tergantung dengan pupuk ya otomatis kan kewalahan juga kita sedikit-sedikit pupuk supaya dia bisa jadi bagus tanamannya ya. Tapi karena adanya gulma ini pupuknya cuma 3 kali per tahun ini NPK ya. Ada tuh saya sering upload tentang pemupukannya, bagaimana cara mupuknya ya di kebun ini yang varietas yang Gambi kita ya. Nah, ini dia kalau hijau seperti ini tidak ngaruh untuk tanaman kita. Bahkan ini untuk melembab akar tanaman ini. Ya, seperti ini. Ya memang tandan buahnya tidak besar-besar. Ya karena ya pupuknya mungkin kurang banyak. Cuma rutin ya. Dia untuk melembab akarnya sekaligus untuk supaya pohon tanaman ini tidak mudah menguncup. Ya karena dia tidak kering pelepahnya. Yang bikin tanaman kita itu mudah menguncup itu kan karena pelepahnya mengering. Apalagi kita pruning ya. Kita pruning mau kita sisakan masih ada pelepah yang menguning, yang mengering. Tidak di pruning mengganggu masa panen kita ya. Jelek juga. Nah, itu. Jeleknya itu kalau pelepah sawit kita itu sudah ada yang menguning dan mengering. Nah, ini lahan mineral ya. Karena lahan mineral itu kan penyebab pelepah sering kuning itu bukan cuma kekurangan magnesium, tapi kekurangan air juga bisa menyebabkan tanaman kita itu jadi menguning dan bisa mengering pada daunnya. Nah, ini pentingnya
ada gulma. Nah ini lahan mineral ya, tuh contohnya pada hijau. Ya selagi tidak nyangkut di kaki ya menurutku aman-aman saja. Ya cuma kalau kita mau merawatnya ya, mengendalikan gulma ini, kalau sistem disemprot, tapi umumnya lebih bagusnya tuh sistem ditebas. Tebas piringan ya. Mana anakan kayunya itu yang akan kita babat pakai golok ya. Kalau sistem disemprot ini berdosis sekitar 75. Paling tinggi 100. Itu pun udah bagian yang tebalnya ya kan. 75 sudah cukup. Cuma kita melakukan penyemprotannya diarahkan keluar. Jangan dihantam ke pangkal tanamannya. Ya karena yang namanya racun itu pasti ada imbasnya pada tanaman kita. Nah, maka tidak direkomendasikan sering-sering menyemprot bagian piringannya. Kalau stem dicangkul, dikeruk, nah itu ya tergantung teman-teman ya. Kalau mampu. Ya tapi sebenarnya kalau lahan seperti ini ya aturannya tidak usah dikeruk lagi, tidak usah dikikis lagi. Karena banyak akar yang putus. Karena akar yang putus itu bisa menyebabkan menguning daun tanam ini di bagian bawahnya. Ya karena akarnya ada yang putus. Nah itu yang tidak kita mau itu. Sistem pakai dikikis dan dicangkul itu. Nah nih yuk kita lihat bagian gulmanya. Ini tidak mudah nih bikin seperti ini nih. Nah ya. Tapi untuk kawan-kawan yang lahannya kecil seperti kita ini kan cuma 200 pohon nih. Mungkin mampu kita mengendalikannya. Supaya jadi seperti ini. Ya, ini triknya ini. Disemprot layang. Mana bagian yang ada kayu itu akan kita babat pakai golok. Mana yang gulma lunaknya kita semprot layang. Ya semprot asal-asalan saja. Nah, seperti ini. Memang jelek ini, jelek ya, hijau seperti ini. Tidak bersih ya. Nah, cuma yang paling kita takutin tuh gulma yang jenis ini nih. Yang ini nih. Mumpung dia belum muncul bunga ini, segera disemprot. Nah, bunganya seperti ini. Ini yang sering membuat kita luka terkadang tuh. Bisa melukai kita tuh. Daunnya tajam, batangnya tajam. Ini gulma yang segitiga ini. Nah, kalau ini berbahaya nih kalau dibiarkan nih. Ya, ini lama-lama bisa meninggi yang ini. Nah, ini yang perlu kita semprot. Ya semprot seperlunya saja. Misalnya kayak gini kan, kita pilih-pilih. Ya mana yang tebal aja. Itu namanya sistem dikendalikan. Ya memang agak rumit ya. Yang namanya petani itu banyak sistem, banyak cara ya. Ya tapi silahkan dicoba ke lahan teman-teman ya. Dibikin seperti ini, terkendali. Nah, kecuali ubi. Ya ubi, ini memang dilarang. Cuma ini kena di gawangan mati ya udah. Karena kita butuh daunnya. Jadi ini pun tidak terlalu banyak ya, maka kita biarkan. Ya harus ini jangan ada ubi. Ya cuma kalau yang suka makan pucuk ubi saya dijadikan sayur ya udah biarkan saja. Ya karena tidak banyak. Ini. Kalau untuk buah ini contohnya. Ya. Kalau untuk buah. Nah, ini untuk kawan-kawan yang nama tanam kelapa sawit itu, walaupun kita tidak mampu membuat buah itu besar-besar ya, intinya itu tiap pohon berbuah ya. Otomatis sudah aman, udah mampu mupuk, udah cukup untuk membiayai segalanya. Ya lebihnya tuh untuk kebutuhan kita hari-hari lah kan. Nah ini kalau udah seperti ini kan udah oke udah nih. Ini jujur saja nih, sebulannya tuh 3 ton lebih nih. Kadang lebih, kadang 3 ton itu udah umum itu rata-rata nih hasilnya. 200 pohon ini, tidak banyak. Ini kita ngomongin yang sedikit aja nih, tidak usah muluk-muluk. Kalau dibuat seperti ini. Nah jadi untuk kawan-kawan yang bilang, bang lahan saya sedikit, kecil. Jadi apa yang saya rawat lagi kalau udah musim berbuah itu? Kecuali hanya mupuk. Ya ini tugas kita mengendalikan gulma ini. Dibuatlah gulma ini seperti kalau mampu tuh seperti lapang golob. Nah, hijau gitu ya. Hijau ya bagian piringannya dibersihkan ya seadanya ya. Aja sih tidak perlu dikikis gitu udah cukup. Yang penting dibuat hijau, jangan sampai ada kayu. Nah, itu tugas kita supaya hasil produksi kita itu tetap bertahan. Nah, ini kan sebentar lagi panen nih. Nah, ini contohnya udah mulai masak ini. Ini tidak terlalu merah nih varietas ini, varietas yang gambin ya. Dia gitu-gitu aja. Kalau yang masih usianya seperti itu. Ini usianya 6 tahun nih. Nah, jadi gulma yang tidak boleh ada itu aneh. Itu masih ada contoh. Aneh. Ini yang dinamakan anakan kayu.
Yang seperti ini. Ini harus dibabat pakai golok. Itu pun muncul lagi. Disemprot racun ini tidak bisa. Nah, pakai apa ini? Mengendalinya, membasminya, sistem oles. Ini pakai garlon umumnya nih. Dioles. Dipangkas, dioles, ya garlon campur solar. Itu umumnya. Sering kita lakukan. Ini udah tidak banyak lagi, udah banyak kita kendalikan ya. Udah sisa berapa pohon. Ini mungkin kalau ada waktu lagi akan kita ini lagi. Kita lakukan penanganannya ya, yang tumbuh seperti ini. Ini sangat berbahaya ini. Nah, berbahaya dia ini. Ini bikin pupuk kita itu berbagi. Berbagi di antara sawit dengan dia ya. Ya karena ini kuat juga nih makan pupuk ini. Kalau kayu seperti ini. Nah, ini jeleknya dia ini. Yuk kita lihat di situ lagi. Ini sengaja saya tunjukin di bagian yang semak-semaknya. Ini seperti ini. Nah, karet juga ya, karet tuh masih ada tuh. Pohon karet. Ah tuh. Itu tidak boleh tuh. Harusnya dibabat pakai golok. Nah, kemudian dioles juga. Supaya dia betul-betul mati ya. Kalau untuk kayunya. Kalau untuk gulmanya ya. Nah, seperti ini udah biarkan saja. Tuh contoh buahnya. Kan. Oke nih. Mana di bagian yang semaknya. Oke dia buahnya. Nah ini yang sangat penting nih. Kalau yang seperti ini numbuh di gawangan mati ya. Usahakan nih tidak usah disemprot. Ya. Ini fungsi ini menampung air nih. Menahan air. Supaya ketika kemarau. Lahan kita itu tetap lembab. Karena adanya gulma ini. Ini yang dinamakan. Kalau tempatku tuh pakis. Ya. Pakis nephrolepis. Nah itulah dia. Ya. Nah seperti itu. Nah hijau. Hijau ya. Semak. Jelek ya. Tapi untuk buahnya ya. Tuh. Rata-rata. Tidak ada yang bolong. Nah ya. Tuh udah panen. Sebentar lagi nih udah mau panen lagi ya. Seperti itu. Nah jadi untuk kawan-kawan. Yang misalkan ya kebunnya kecil. Ya saya rasa mampu. Membuat kebunnya jadi seperti ini. Ini ya sangat bagus menurutku ini. Ya karena ini. Sangat tuh. Pohonnya tidak ada yang menguning tuh daunnya. Nah kenapa ya? Karena itu tadi. Ya karena gulmanya terkendali. Otomatis itulah tugas kita mengendalikan gulma, ya menata rumpukan. Nah, kalau ada pakis seperti itu dirumpukan, biarkan saja, kecuali dia jalan pasar pikulnya seperti itu. Nah, kita memotong akar kayu ya yang menyangkut kaki kita biasanya itu kalau lewat. Nah itu saja. Kalau untuk penyemprotan ya kalau seperti ini ya tidak terlalu bagaimana. Mungkin setahun 4 kali udah cukup. Itu pun semprot layang ya, semprot asal-asalan. Bagian piringannya dibersihkan supaya kita mudah mengutip brondol. Nah itu aja tugas kita. Nah memang ini rasanya sih kalau ngelihat seperti ini tuh tidak ada perawatan. Ya cuma ini ya setidaknya tuh 2 minggu sekali atau seminggu sekali bak golok, babat-babat. Cari anakan kayunya ya. Mana gulma yang seperti itu tadi pertahankan. Kita pilih anakan kayunya. Itu aja perawatannya. Ya, memang yang nama kebun itu tidak hanya memetik hasilnya. Ya katanya sih kalau udah berusia seperti ini tuh tidak ada perawatan lagi, hanya mupuk doang. Mupuk dan nyemprot. Ya, tapi ini perlu diperhatikan juga gulma ya. Nah, ini pentingnya adanya gulma. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini berbuah semua. Nah, intinya sawit itu berbuah semua walaupun tidak besar-besar. Sedangkan yang ini kan 200 pohon rata-rata nih 3 ton saya per bulan. Ini rata-rata, terkadang lebih ya. Dengan kondisi yang seperti ini. Nah ini, maka saya sangat setuju sekali dengan kawan-kawan kita itu. Lahan tidak boleh bersih, cuma gulmanya terkendali. Ya ini saya udah membuktikannya. Silahkan dibukti ke kebun teman-teman. Ya tapi kalau udah seperti ini tuh jangan telat, sering-sering ditengok. Mana kayu yang nongol ya. Mana gulma yang tajam tadi tuh yang bisa melukai tangan dan kaki kita itu. Itu yang penting dikendalikan. Tuh kayak itu di tengah jalan tuh. Ini sangat penting ini dikendalikan yang seperti ini. Ini apalagi udah muncul bunga seperti ini. Ini sangat ini tajam ini. Ini yang fokus dikendalikan. Ketika nyemprot ya carilah yang seperti ini sasaran kita.
Yang terakhir lalang ya, karena ini kan udah tidak ada lalang lagi, karena udah kita kendalikan waktu itu. Jadi ini semua rumput lunak. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya contoh kebunnya yang sistem dikendalikan. Ya karena ini cuma 200-an pokok, jadi mampu kita membuatnya seperti ini. Nah, seperti ini kebunnya. Oke sahabat tani, hanya itulah video yang bisa saya sampaikan. Semoga cara ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani. Nah, ini pentingnya kita kendalikan gulma ya, jangan semprot habis. Ya memang menurut dipandang secara mata ya, kalau dia bersih itu bagus, tidak mengganggu kaki kita ya. Cuma tidak bagus untuk tanaman kelapa sawit kita. Ya, itu umumnya tuh tanah kita tuh mengering dan tandus, akhirnya mengakibatkan daun tanaman kita itu jadi suka menguning. Nah, akhirnya mengering. Nah, kalau udah seperti itu dah sulit dah pulih. Pohonnya pun akan menguncup nanti. Nah, itu yang tidak kita mau itu. Ya harus pupuk, apalagi yang kita terapkan ya. Masa kita tergantung dengan pupuk? Ya kita petani biasa itu kalau tanamannya udah tergantung dengan pupuk dah nggak bisa song kita ya. Ya, sampai sekian kilo gitu baru dapat sekian ton ya kan. Nah itu saya rasa susah untung. Nah kita perlu menghitung juga gimana caranya supaya untung, bisa untuk mupuk, bisa lebih untuk biaya hidup kita sehari-hari ya. Kalau lahannya kecil seperti ini kecil loh lahannya, cuma buahnya tuh lumayan ya kan. Nah oke, tetap semangat dirawat kebunnya. Sistem terkendali ya. Jangan begitu rajin, babat sampai bersih. Giliran tidak diurus, biarkan sampai numbuh anakan kayu. Nah, itu silahkan dicoba. Seperti apa hasilnya? Saya pun tidak berani ngomong ya. Mungkin ada, tergantung cara kita masing-masing. Oke, tetap semangat. Semoga tetap sukses jadi petani mandiri.